Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube Polri Muda. Oke, jadi di video hari ini kita akan membahas mengenai penerimaan Polri di jalur Bintara Rekpro. Karena banyak banget nih yang bertanya ataupun yang berkomentar di channel YouTube saya, Bang, untuk target calon peserta rekrutmen proaktif ini berapa sih Bang yang dicari Bang? Nah, kemudian ada juga yang bertanya untuk anak anggota Polri Bang, apakah bisa untuk mengikuti pendaftaran tersebut? Kemudian juga ada untuk lama pendidikannya berapa lama Bang? Nah, untuk semuanya yang berkomentar di channel YouTube saya, hari ini akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi mohon untuk didengarkan di video ini, jangan di skip karena di setiap kata ada beberapa hal yang kata-kata penting yang harus kalian dengar. Oke, sebelum dilanjut video ini jangan lupa untuk like dan subscribe di channel YouTube Polri Muda teman-teman, agar channel ini lebih berkembang serta memberikan informasi-informasi yang lebih menarik. Oke? Nah, jadi teman-teman, untuk kategori rekrutmen proaktif Bintara Polri tahun anggaran 2023 ini ya teman-teman, terdiri dari yang pertama adalah affirmative action, kemudian yang kedua adalah talent scouting, dan yang ketiga adalah penghargaan. Untuk jumlah target calon peserta rekrutmen proaktif Bintara Polri tahun anggaran 2023 ya kan sebesar 1.300 orang teman-teman. Wow, jadi lumayan banyak teman-teman. Karena apa? Yang dicari adalah sebesar 1.300 orang yang terdiri dari pria 1.100 dan juga untuk wanitanya adalah 200 orang teman-teman. Nah, kemudian untuk tempatnya pendidikan yaitu di SPN Polda ataupun Sepolwan. Untuk lama pendidikannya yaitu selama 5 bulan teman-teman. Untuk kategori prestasi akademik ya teman-teman, untuk calon Bintara yang masih di kelas 12 ya kan, peringkat 5 besar Olimpiade Sains tingkat kabupaten, kemudian peringkat 20 besar Olimpiade Sains tingkat provinsi, kemudian seluruh peserta Olimpiade Sains nasional. Kejuaraan Olimpiade Sains yang diikuti meliputi matematika, fisika, kimia, informatika, komputer, biologi, astronomi, kemudian ekonomi, kebumian, dan geografi, dan direkomendasikan oleh Kemendikbud teman-teman. Nah, untuk calon yang sudah lulus SMA ataupun MA dan memiliki nilai hasil ujian nasional atau bukan ujian perbaikan dari peringkat 1 sampai dengan 10 terbaik pada tingkat kabupaten atau kota dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Nah, kemudian untuk prestasi non-akademik. Nah, ini sangat banyak banget kepada sahabat Polri yang bertanya di channel YouTube saya, Bang, untuk non-akademik apakah juga bisa mengikuti pendaftaran Bintara proaktif ini? Sangat bisa teman-teman, apalagi kalian mempunyai prestasi ya kan di kategori non-akademik ini. Contoh misalkan ya, untuk kategori di non-akademik, misalkan kalian memenangkan juara 1 ataupun juara 2 ataupun juara 3 bidang olahraga baik tingkat provinsi, tingkat nasional ataupun tingkat internasional teman-teman yang diselenggarakan oleh Kemenpora ataupun Popnas, ASEAN School Games, kemudian Games dan ASEAN Games ya kan, dan Kemendikbud atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN. Nah, kemudian juga teman-teman, kalian pernah menjadi juara 1 maupun juara 2 ataupun juara 3 MTQ Musabaqah Tilawatil Quran atau MQK Musabaqah Qiraatil Kutub
ya kan? Kemudian Jambore Pasraman Nasional agama Hindu, Utsawa Dharma Gita agama Hindu, dan Sipadama Samaja agama Hindu, serta tingkat provinsi, nasional ataupun internasional yang diselenggarakan oleh Kemenak Republik Indonesia. Kemudian hafiz Quran minimal 10 juz kalian hafal teman-teman, ya kan? Serta memiliki kemampuan tafsir Quran dibuktikan dengan sertifikat dari Kemenak Republik Indonesia ataupun dari provinsi ataupun dari kabupaten ataupun dari kota dengan memiliki nomor statistik pondok pesantren. Nah, kemudian ini yang pernah kalian, apalagi kalian pernah menjadi perwakilan dari masing-masing provinsi kalian, ya kan? Dalam mengikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional, teman-teman. Kalian harus mengikuti ataupun harus mendaftar di jalur Bintara Rekpro ini. Oke, jadi teman-teman, untuk kriteria perlombaan ataupun pertandingan yang masuk kriteria prestasi non-akademik adalah bidang olahraga yang berkaitan dengan tugas kepolisian seperti bela diri, pencak silat, judo, karate, gulat, tinju, kempo, taekwondo, wushu, anggar, tarung derajat, kemudian menembak, renang, bola voli, ya kan, sepak bola, selam, dan atletik, lari sprint, lari jarak pendek, kemudian lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari estafet, lari gawang, lari cepat, di mana seluruh cabang olahraga tersebut berada di bawah naungan Kemenpora atau KONI, teman-teman. Nah, ini teman-teman ada juga yang bertanya di channel YouTube saya, ya kan? Nah, jadi untuk penghargaan diberikan oleh calon Bintara Polri yang merupakan yang pertama adalah anak kandung anggota Polri dengan persyaratan 1. Gugur atau tewas atau hilang atau cacat tingkat 3 dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keputusan Kapolri. Kemudian memiliki tanda kehormatan paling rendah bintang Bayangkara Nararya ditambah dengan paling sedikit 1 kali pin emas. Kemudian yang ketiga adalah mendapat penghargaan dari Kapolri paling sedikit 2 kali pin emas. Kemudian anak kandung dari anggota masyarakat. Ya, yang pertama adalah gugur dalam membantu pelaksanaan tugas kepolisian yang dibuktikan dengan surat keterangan Kapolda yang menjabat saat kejadian. Kemudian yang kedua adalah berperan aktif dalam penyelenggaraan pembinaan Kamtipmas serta penanganan permasalahan menonjol yang menjadi atensi masyarakat dan pemerintah. Kemudian membantu pelaksanaan tugas kepolisian di bidang operasional dan pembinaan yang memberikan dampak positif terhadap organisasi Polri. Kemudian membangun sistem dan metode yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas Polri. Oke teman-teman, jadi untuk persyaratan umum sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah syaratnya kalian harus warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pendidikan paling rendah SMU sederajat. Kemudian usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Kemudian tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan. Ataupun kita bisa membuktikan dengan surat yang namanya SKCK dari Polres setempat. Nah, oke teman-teman, jadi banyak juga yang bertanya mengenai umur, ya. Untuk umur dalam Bintara Rekpro ini teman-teman, ya kan,
untuk pembukaan Diktuk Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023. Yang pertama adalah lulusan SMA ataupun sederajat usia minimal 17 tahun, 7 bulan dan maksimal adalah 23 tahun. Kemudian lulusan D1 sampai dengan D3 usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimalnya adalah 24 tahun. Kemudian yang ketiga adalah lulusan D4 sampai dengan S1 usia minimal 17 tahun 7 bulan dan juga maksimalnya adalah 25 tahun. Nah, jadi teman-teman, perbedaannya ya kan, dari Bintara Umum kemarin yang sudah lewat ya penerimaannya, dari Bintara Umum kemarin dengan Bintara Proaktif ini di umurnya berbeda teman-teman. Kalau Bintara Umum kemarin 21 maksimalnya, sedangkan untuk Bintara Proaktif ini maksimalnya adalah 23 tahun teman-teman. Jadi sangat banyak banget peluangnya bagi kalian yang ingin menjadi anggota Polri teman-teman. Nah, jadi kalian bisa langsung mendaftarkan diri kalian. Kemudian untuk persyaratan lainnya teman-teman, tinggi badan minimal dengan berat badan harus seimbang teman-teman. Nih ya, untuk pria tingginya yaitu 162 cm dan juga untuk wanita adalah 157 cm teman-teman. Nah, untuk khusus ras Melanesia ataupun khusus untuk Polda Papua dan Papua Barat, untuk tinggi pria adalah 160 cm dan juga untuk wanita adalah 155 cm. Oke, ada juga yang bertanya nih kepada saya, Bang, apa saja sih Bang untuk tes-tesnya? Ya kan, apakah sama dalam pelaksanaan tesnya dengan Bintara kemarin Bang, katanya kan itu. Apakah sama untuk tesnya dalam Bintara Proaktif dengan Bintara Umum? Oke, untuk tesnya biasanya kurang lebih saja teman-teman. Nih ya, untuk pemeriksaan dan penelusuran dengan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif, tahapan seleksi rekrutmen proaktif Bintara Polri tahun anggaran 2023. Yang pertama adalah pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif. Kemudian pemeriksaan kesehatan tahap pertama, ya kan? Kemudian tes kesamaptaan jasmani atau biasa disebut TKJ dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yaitu tes psikologi tahap pertama dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yaitu uji akademik ya dengan penilaian secara kuantitatif dengan bobot 35% dari nilai akhir kelulusan. Kemudian sidang menuju rikes tahap kedua. Kemudian pemeriksaan kesehatan tahap kedua termasuk keswa dengan penilaian secara kualitatif. Kemudian tes psikologi tahap kedua ataupun wawancara teman-teman dengan penilaian secara kualitatif. Kemudian yaitu pendalaman PMK dan hasil penelusuran rekam jejak di media sosial dengan penilaian secara kualitatif. Kemudian pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif. Kemudian sidang terbuka penetapan kelulusan. Nah, itu tadi merupakan tahapan-tahapan seleksinya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk pendaftaran Bintara Proaktif ini sudah dibuka dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin menjadi anggota Polri, segera daftarkan diri kalian dengan cara kalian bisa langsung datang di Polres setempat sesuai dengan wilayah kalian teman-teman. Nah, nanti di sana kalian akan didatakan jika kalian ingin mengikuti pendaftaran Bintara Proaktif. Ya, jadi kalian nanti langsung saja datang di Polres setempat ataupun juga bisa datang di Polsek. Nanti akan didatakan siapa-siapa yang ingin mengikuti
pendaftaran Bintara Proaktif ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel YouTube Polri Muda ini agar video ini lebih berkembang dan juga berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.